Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui apakah CDI pada motor Yamaha Mio Karbo atau Yamaha Jupiter Z ini masih hidup atau sudah mati. Jadi nanti kita akan cek bersama dan kita bisa menentukan apakah CDI pada motor tipe yang sudah saya barusan sebutkan itu hidup atau mati. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua, kita akan dekatkan dulu untuk di bagian kameranya. Ini sebetulnya untuk di video tentang cara mengetahui di jalur CDI ya, itu CDI nya ini masih hidup atau tidaknya, itu ada di video saya sebelumnya tentang cara cek jalur kabel pengapian pada motor Yamaha Mio ya atau Yamaha Jupiter Z, itu hampir sama. Nah ini para brother semua, untuk CDI-nya ini masih original 5TL ya. Nah, ini bisa dilihat, coba kameranya lagi mas. Nah ini 5TL, ini CDI-nya original. Nah kemudian sebelum kita ke pengecekan dan kita menentukan apakah CDI ini masih bagus atau sudah mati ya, alias hidup atau mati. Nah di sini kita akan kenalan dulu untuk di jalur warna kabel pada pin soket CDI-nya. Oke, kita akan coba lebih perjelas. Nah, di sini ada beberapa warna kabel. Kita mulai dari pin soket sebelah atas kiri ya. Nah, ini. Ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke bagian koil. Nah, berarti arus keluaran dari sini ya, dari CDI yang menuju ke koil. Nah ketika di kabel warna oranye ini tidak mengeluarkan arus pengapian, maka sudah dipastikan CDI-nya yang mati. Tapi kita cek dulu untuk jalur arus aki 12 volt lewat kabel warna coklat, hitam sebagai masanya CDI, dan juga pulsernya. Nah ini pulser positif negatif, ini dua di bawah. Nah baru bisa kita menentukan CDI itu bagus atau sudah rusak ya. Jadi sekali lagi untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus pengapian keluaran dari CDI. Nah ketika ini tidak mengeluarkan arus pengapian, maka CDI-nya yang kena. Oke, itu satu. Nah yang kedua adalah kabel warna hitam. Nah ini untuk kabel warna hitam, ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground pada CDI. Jadi setiap komponen itu memerlukan massa atau ground. Nah ini adalah jalurnya. Ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor ya, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kabel warna coklat ya, berarti posisinya di atas sebelah kanan. Nah ini untuk kabel warna coklat ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan, atau ini adalah arus keluaran dari kiprok yang berwarna merah. Jadi ketika para brother tidak menggunakan aki, itu untuk jalur ini bisa kita gabungkan kabel warna coklat dengan kabel warna merah yang ada di bagian pin soket kiprok. Nah kalau misalkan di pin soket kiprok berarti ada di sini ya. Nah ini di bawah sebelah kanan ya. Nah ini di bawah sebelah kanan. Nah kemudian yang dua lagi, ini adalah ada kabel warna putih garis merah dan putih garis biru. Nah untuk putih garis merah dan putih garis biru ini adalah positif dan negatifnya pulser. Ini adalah jalurnya, jalur dari pulser yang berada di samping sepul jalannya. Nah berarti yang ini ya. Nah ini jalur pulser, posisinya ada di bawah di sini. Oke, jadi seperti itu untuk arti warna kabelnya. Nah, sekarang untuk pengecekannya kita di sini dengan menggunakan lampu riting dan juga lampu LED bekas gasolin gas yang kisaran harga Rp3.000 ya.
Itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa kali. Oke, kita cek dulu berarti kabel warna coklat dan kabel warna hitam. Nah, untuk kabel warna coklat ini karena arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan atau arusnya dari kiprok. Nah, kalau misalkan kita menggunakan aki ini sangat enak sekali. Jadi kita bisa langsung tancapkan lampu riting di kabel warna coklat sama kabel warna hitam ya. Jadi dua jalur kita cek sekalian. Nah, kalau misalkan lampu riting nanti itu hidup ketika kita on kan di bagian kunci kontaknya, maka jalurnya sudah benar, tidak ada masalah. Oke, kita akan coba pasangkan dulu untuk jalur lampu ritingnya ya, atau lampu sennya. Nah, ini untuk lampu sennya ya. Oke, berarti yang satu kita tancapkan di kabel warna coklat. Nah, ini. Terus yang satunya kita tancap di kabel warna hitam, karena hitam sebagai masa atau groundnya CDI. Oke. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat, kita coba kunci kontak on. Kalau misalkan jalurnya benar berarti lampu riting ini harus hidup. Nah, ketika di bagian lampu riting ini tidak hidup, silakan para brother semua cek di tempat sikring ya. Barangkali sikringnya yang putus. Oke, itu satu. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kita cek adalah di jalur pulsar. Ini merah garis putih garis merah dan putih garis biru ya. Ini adalah jalurnya pulsar, positif negatif. Nah, ini peralatannya seperti ini. Oke. Ini lampu LED bekas gasolin gas ya. Oke, kita tancap di bagian putih garis merah. Ini satu. Terus satu lagi kita tancapkan di kabel warna putih garis biru. Nah, kalau misalkan pulsernya itu hidup, berarti lampu LED ini juga akan hidup. Nah, cara pengecekannya kita cek dengan menggunakan engkol ya. Oke, kita engkol tanpa kunci kontak di on kan, atau misalkan kita mau di starter itu nggak apa-apa ya. Tapi saya akan coba engkol dan silakan para brother cek di sini apakah lampu LED ini hidup atau tidak. Oke. Jadi kalau misalkan ini tidak hidup, permasalahan berarti ada di bagian pulsar. Kita geser dulu ya. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Coba Mas, di engkol Mas. Kita minta bantuan ya. Minta di engkol. Nah, ini para brother bisa dilihat. Oke. Kelihatan ya. Udah Mas. Nah, berarti untuk pulsernya bagus. Nah, ketika di jalur arus aki 12 volt kabel warna coklat itu arusnya ada ya di sini. Kemudian kabel warna hitam sebagai masanya CDI juga ada. Dan juga di bagian kabel warna putih garis merah dan putih garis biru sebagai positif dan negatifnya pulsar juga itu ada. Nah, maka sekarang di sini kita bisa menentukan apakah CDI ini masih bagus atau tidak, yaitu dengan cara cek di kabel warna oranye, karena kabel warna oranye ini adalah arus keluaran yang menuju ke bagian koil ya. Oke, cara pengecekannya kita bisa cek di bawah di sini. Nah, di sini para brother bisa dilihat, ini adalah jalurnya, jalur kabel warna oranye. Oke, kita akan coba lepas dulu ya. Bentar. Ini lumayan susah juga nih. Nah, ini para brother semua untuk kabel keluaran dari CDI-nya. Di sini saya akan coba kasih tambahan kabel ya, karena ini lumayan gede arusnya. Nah, ketika kita coba engkol kunci kontak on dan ini mengeluarkan arus yang gede, maka sudah dipastikan CDI-nya yang bagus atau masih hidup ya. Kemudian sebaliknya ketika di kabel warna oranye ini tidak mengeluarkan percikan api
ataupun misalkan bisa tersendat-sendat ya pengapiannya, kadang ada kadang tidak ada. Itu permasalahan adalah di bagian CDI-nya yang sudah mati. Oke, sekarang saya akan coba pasangkan dulu untuk kabel tambahannya. Nanti kita akan cek seberapa gede percikan api pada keluaran kabel warna oranye ini yang menuju ke coil. Oke, caranya seperti ini ya. Ini sudah saya kasih tambahan kabel. Nah, ini kita tempel di sini satu. Kemudian kita cek nih. Coba Mas, dengkol lagi Mas. Ini kunci kontak kita harus on kan ya. Dan di sini kita coba kunci kontaknya on kan Mas. Oke. Nah, kelihatan nggak? Coba terus engkol Mas. Oke. Nah, ini kelihatan sangat besar ya pengapiannya. Coba. Oke. Oke brother, jadi seperti itu cara mengetahui CDI pada motor Yamaha Mio Carbo, Jupiter Z atau Yamaha Pega R yang masih hidup atau sudah mati. Dan seketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 084863491419. Jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya. Semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih, selamat siang dan salam otomotif.